Hellcat. Ya, alhamdulillah lebaran hari ini Kopdar 6 kita berjalan lancar, sukses, aman terkendali, dan suasana kondusif, peserta terlihat nyaman. Ada perkembangan, ada kemajuan mulai dari Kopdar yang pertama sampai ke-6. SKM ini adalah yang terpenting adalah dominasi divisinya. Alhamdulillah juri dengan latihan terus sering kita mengadakan kopdar akhirnya sudah ada kemajuan tentang penjurian yang maksimal, sehingga dari member-member semua yang ikut di lomba SKN merasa nyaman. Ini baru pertama kali SKN Kopdar 6 kita mengadakan 12 kelas. Alhamdulillah penuh semua, malah tadi ingin menambah kelas tantangan, nah, tapi kita karena waktunya sudah cukup hingga cukup 12 kelas sudah maksimal. Ada rencana dengan tiket lebih besar lagi di Kopdar gitu? Mungkin Pak Ketu nanti Tiket yang di atas 1 juta itu nanti kita gunakan untuk yang fit. Jadi khusus fit ada rekan dari kabinet atau dari rekan SMM atau dari SKN yang ingin fit dengan kita baru bisa kita tiketnya di atas 1 juta. Sekarang sama anniversary juga kan? Anniversary juga mungkin tiket ada momen-momen tertentu lah untuk Kilas balik dari sebelumnya ya, kan sudah 6 kali Kopdar. Kira-kira yang bedakan antara SKN dengan SS yang lainnya apa kira-kira? maksudnya apa ya? Dengan SNM, dengan SKN gitu. SKN ini apa? Jadi dirinya di mana gitu? SKN ini memang bisa dibilang sebagai second line-nya SMM yang mewadahi teman-teman untuk level bawahnya. akar rumput lah. Ada nggak rohnya beda dengan SNM, SNM gitu? Beda roh apa gimana gitu? Rohnya itu Lebih bisa kemana dibilang gitu? hampir sama. Kita kiblatnya memang SMM. Jadi memang kami SKN ini dibentuk atas persetujuan dari ketua SMM dan seluruh pengurus-pengurus SMM juga. Kami izin ke pengurus SMM untuk memakai pakemnya. Terus beberapa juri dari SMM juga kita pakai. Kita juga membangun juri SKN. Jadi memang kolaborasi dari SMM dan SKN. Tapi kan bedanya ada di lebih ke apa ya, masyarakat luas ya, ya kan, ketimbang SNM sendiri. Lebih eksklusif kan kalau SNM ya. Lah, gimana? Apa nantinya juga seperti itu? Kita karena kita itu adalah second line-nya SMM ya, jadi harapan ke depan kita tetap merangkul semuanya mulai dari akar rumput. Untuk besarnya tiket memang kita ada minim dan ada maksimal karena kita sudah saling koordinasi, jadi kita tidak akan melanggar koordinasi kita, kode etik kita, sehingga dari akar rumput pun tetap kita layani, yang mau kelas tengah juga kita layani. Jadi tidak selalu kita harus tiket mahal, jadi semuanya harus tetap terangkum. Jadi meskipun mengadopsi dari SNM,
manajemennya tetap SKN punya SKN sendiri. mungkin teman yang lain. Jadi memang gini, pakem SKM SMM itu memang kan luar biasa ya. Iya. Pakem SMM ini menurut saya memang tingkat fair play-nya paling tinggi di antara pakem-pakemnya menurut saya pribadi. Kenapa nggak kita tularkan ke teman-teman yang lain, kenalkan. Kalau dari SMM ini kan untuk tiketnya memang mahal. Nah, kita coba mengenalkan pakem ini ke teman-teman yang dengan tiket 330, 350, 450 seperti itu. Jadi lebih punya kesempatan untuk teman-teman kecamanya akar rumput. Betul. Sambil cari gaco-gaco itu banyak karena beberapa kali acara SKN itu jadi ajang belanja orang-orang. Ada yang laku 400 juta, pernah jadi 85 juta, ada yang 60 juta, ada yang 40 juta. Ya, jadi kita berusaha untuk jadi manfaat untuk member-member, manfaat untuk rekan-rekan kicauannya. Di SKN sendiri ini sebenarnya jenjang kita untuk ke SMM. Jadi sebelum kita jadi rekom di SMM, kita harus belajar dulu di SKN. Jadi contoh, kita di SKN seperti ini. Contohnya nanti saya kalau masuk di rekomnya SMM, jadi udah gak kaget. Pakemnya SKN hampir sama seperti SMM. Persis. Jadi tidak kepingin warna beda ya? Ya kita harus memang sama. Saling mengisi. Iya. Kalau kebetulan kan saya Wilson ini sebagai pengurus di SMM juga. Jadi kita saling mengisi, saling diskusi, saling memberi saran. saling mengisi kekurangan. Seperti tiketing itu kan kita dari SKN, cuma gitu. diadopsi SMM. Dari sistem undian nomor yang pakai digital itu kan juga dari SKN. Jadi saling mengisi. Kita juga selalu berusaha untuk inovasi, terus penjurian yang seperti apa yang terbaik kita juga sampaikan juga ke, selalu koordinasi lah pada ini. Untuk pengaplikasian teknologi mas ya. Oh, iya. Untuk SKN yang berikutnya mungkin next 7, 8 ada nggak bocoran mungkin pakai teknologi apa yang sebenarnya kita ada project untuk trial sistem tapi nanti akan kita trial dulu di acara SKN atau di simulasi. Nanti kita akan trial dulu sebelum kita share ke Simulasi nanti. pasti ada kejutan baru ya. nanti simulasi Pasti ada. baru ya? Pasti. Kami sudah ada project yang kedepannya lebih tingkat kualitasnya mendekati 100% Dan lebih modern lah. lebih modern lagi, insya Allah. Tapi sudah ada planningnya, tinggal dananya ini kita kumpul-kumpul. Karena semua yang ada di SKN bukan profit oriented. Kami juga mulai dari perekrutan, mulai dari manajemen, mulai dari perekrutan member dan juri itu kami mengadopsi dari SMM. Jadi seperti itu. Mungkin tak tambahin ya, mungkin untuk kedepannya mungkin kita sebagai pengurus juga mungkin SKN ya, rencananya untuk ke 7, ke 8 kita mungkin akan rujuk ya, karena kita selama ini kan kita di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, nah itu kan rencana itu ke depan mungkin 7, 8, 9 atau berikutnya, karena member kita ini kan juga yang luar kota juga banyak gitu. Kemungkinan kita akan mengunjungi roadshow juga itu. Jadi memperkenalkan aturan main SKN itu gimana, supaya sebagai contoh juga gitu loh untuk daerah-daerah yang lain. Gitu. Pengenalan untuk daerah lain ya. Iya, daerah lain. Termasuk mungkin rencana kita mungkin ke Malang. Kita target ke Malang dulu. Gitu. Karena banyak juga member Malang juga
banyak juga yang kepingin minta ya, mungkin main di sana gitu. Rencananya mungkin kita Mojokerto, Malang, Mojokerto, Jombang. Bahkan planningnya hari ini tadi ada rekan kita dari Sragen juga sampai di sini. Tulungagung juga ada menurut kita dari Tulungagung, Bojonegoro, Tuban. tadi sudah datang. namanya aja Nusantara. Iya. jadi untuk member ini lebih fleksibel atau gimana ketimbang seperti SNM lebih fleksibel SKM kita fleksibel. Kalau masalah member kita fleksibel. Karena apa? Karena saat ini anggota kita ini sudah 100 lebih dibandingkan dengan SNM ya Om ya. SNM mungkin nggak segampang orang masuk SNM, nggak bisa. makanya itu Nggak bisa. Dan orangnya harus faktor kalau SNM. Tiketnya gede-gede. Kalau sudah main 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak main ya sudah pasti jadi rekom nanti. Iya. Gitu. Sebaliknya kita pun sama. Kita pun juga kemarin pun ya. Kemarin sebenarnya kita nggak ada rekom. Tapi untuk kemarin karena kita buka 12 kelas dan banyak permintaan juga dari 100 member kita ini pun banyak yang ikut atau enggak. Tapi pun kemarin kita kelebihan juga ya kan. Banyak yang inden juga akhirnya ya dapat tiket gitu. Gitu. Makanya terus kemarin kita buka rekom juga ya, untuk mungkin karena kita batasin dulu. Nah, kita batasin dulu sampai 100 dulu, kita maksimalkan member-member kita ini. Kalau memang ada yang nggak main berapa kali? 3 kali ya, 3 kali baru kita eksekusi. Kita yang masukkan yang baru-baru. Karena yang baru-baru ini banyak yang minta ini banyak, mungkin ada sampai 20 orang ada yang ngantri masuk ke SKN gitu. Tapi kita memang kita saring dulu, disortir dulu yang mungkin yang sudah nggak factor mungkin 1-2 kali atau 3 kali, maksimal 3 kali nggak main ya sudah. Kita eksekusi karena yang lainnya ini masih banyak yang ngantri mau masuk SKN begitu. Terutama dari awal berdirinya SKN ada 3 dari pesan saran dari anggota SNM. Yang pertama, tidak ada intervensi dari pengurus. Yang kedua, tidak ada burung teman. Yang ketiga, tidak ada odengan. Nah, 3 ini kita sebagai kabinet kita pegang teguh itu. Yang sehingga SKN ini bisa berjalan sampai Kopdar tenang. Aku pengen jadi membernya SKN luar biasa banyak. Cuma kita memang kita saring-saring tuh. Kita nggak sembarang pilih orang. Karena apa? Itu tadi kita butuh orang yang berjiwa besar untuk masuk ke SKN itu. Gitu Om ya. SKN luar